Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini surah Yusuf ayat keempat. Allah SWT berfirman, Isqala Yusufu ila bihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kamkabbau wasyamsa wal qamara aituhum li sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi saya baru memahami tentang ayat ini beberapa hal ya. Tapi sepertinya ada yang saya lupakan. Ya sudahlah. Jadi makna ayat ini sangat wow ya, sangat wow. Setelah saya pahami, wah hebat sekali. Memang buat saya Al-Quran itu sebenarnya menakutkan. Jadi Allah itu menakutkan. Kekuasaan Allah menurunkan ilmu Allah itu benar-benar sangat luas dan udah sewajib kamu takut dengan Allah. Makanya sekali lagi saya bilang ini sebuah kebutuhan yang nyata ya, ketika manusia itu lebih takut manusia daripada Tuhannya, lebih takut pada manusia daripada orang yang menciptakan manusia itu. Dan ilmu Allah itu seluas itu gitu. Tapi ya sudahlah. Semoga Muslim lemah ini insya Allah segera berakhir di zaman ini. Saatnya untuk membangkitkan kembali muslim-muslim yang kuat. Inilah akhir dari muslim yang lemah. Jadi jadi saya pernah menyampaikannya bahwa Al-Quran itu seluruhnya Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu memang karena tujuannya, fungsinya ada untuk dilaksanakan oleh manusia zaman ini sampai Allah mencabut itu. Nah, menarik di ayat ini gitu. Kan ini ayat ini kan menggambarkan ya tentang ayahnya Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf kan Nabi Yakub alaihissalam ya. Dan jadi 11 bintang itu 11 saudaranya Nabi Yusuf. 11 saudaranya. Dan itulah cikal bakal Yahudi. Cikal bakal Yahudi. Matahari ini Nabi Yakub dan bulan itu istrinya. Jadi ayah dan ibunya bersama 11 saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini jatuhnya itu nanti ketika Nabi Yusuf menjadi mungkin bisa setara dengan menteri keuangan mungkin ya, di negeri Mesir. Jadi ayahnya, ibunya dan semua saudaranya itu sujud kepada Yusuf alaihissalam. Nah, makna pertama, sekali lagi ini sujud bukan berarti sama dengan Allah gitu ya. Berarti Nabi Yusuf itu di atas dari yang lainnya. Sekali enggak. Tapi ini adalah sebuah ya inilah yang akan saya jelaskan. Tapi bukan berarti Yusuf itu dianggap Tuhan, enggak ya. Sama seperti ketika semua makhluk disuruh sujud ke Nabi Adam. Bukan berarti mereka Nabi Adam setara Tuhan, enggak ya. Jadi ini nabi-nabi, raja-raja itu bukan Tuhan, sekali bukan Tuhan. Mereka salah satu ciptaan Allah yang Allah berikan kelebihan dan kekhususan untuk suatu tugas tertentu. Nah, untuk para rasul itu tugasnya adalah menyampaikan hukum-hukum Allah yang telah Allah tetapkan untuk waktu itu dan tempat itu. Nah, jadi inilah hikmah pertamanya. Jadi ini kan mimpi. Nah, ini terjadi pada masa depan. Pada masa depan itu 11 saudaranya itu tunduk kepada Nabi Yusuf. Bahkan ayahnya yang seorang nabi juga, Nabi Yakub, itu juga sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ini adalah hikmah pertamanya. Nah, hikmah pertamanya itu adalah
manusia seluruhnya itu harus tunduk atau patuh kepada ajaran seorang rasul di sebuah tempat dan di sebuah waktu yang telah Allah tetapkan untuk terjadi. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam udah tetap menjadi menteri keuangan di negeri Mesir dan udah tetap menjadi pelaksana aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di negeri Mesir dengan melalui tugasnya sebagai menteri keuangan itu ya. Nah, jadi bahkan seorang nabi pun ketika kamu berada pada tempat dan waktu di mana tempat dan waktu itu telah Allah susun kepada seorang nabi tertentu, maka kamu harus tunduk kepada aturan itu, aturan yang sudah Allah berikan ajarkan kepada seorang nabi tersebut, rasul tersebut di waktu dan tempat tersebut. Jadi ini hikmah pertama, bahwa semua manusia itu sewajibnya tunduk kepada aturan atau ya hukum yang telah Allah tetapkan dalam rasul yang telah Allah utus untuk nabi dan untuk tempat dan waktu tersebut. Nah, kalau zaman sekarang kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau turun sampai mendekati kiamat ketika Allah cabut. Jadi ini hikmah pertamanya. Tapi ini ada hikmah selanjutnya yang kan tadi kan semua manusia gitu kan, semua manusia, siapapun manusia itu. Nah, apalagi kita ketahui bahwa dalam ayat lain itu Allah menjelaskan bahwa mereka ini Bani Israel itu bangsa pilihan gitu kan. Jadi Allah memberikan kekhususan kepada mereka. Bahkan bangsa yang dipilih pun wajib tunduk kepada aturan seorang rasul di waktu dan tempat yang telah Allah tetapkan. Nah, ini sebuah apa ya? Penegasan yang nyata yang Allah berikan kan, pada semua manusia. Siapapun kamu, apalagi kamu bangsa yang terpilih. Kalau justru ketika kamu adalah bangsa yang telah Allah pilih, kamulah yang menjadi contoh untuk tunduk kepada aturan itu, aturan kepada seorang rasul yang telah Allah tetapkan di waktu dan di tempat itu. Seperti Nabi Ayub yang sujud pada Nabi Yusuf gitu. Jadi dia tunduk dengan aturan yang telah Allah tetapkan ajarkan kepada Nabi Yusuf di tempat itu dan waktu itu. Makanya nanti zaman Imam Mahdi, Nabi Isa nggak bisa memimpin karena Nabi Isa itu bukan zamannya. Dia harus tunduk pada zaman yang Nabi di zaman itu. Nah, zaman itu kan zaman kita Rasulullah Muhammad SAW ya kan, meskipun Rasulullah sudah meninggal, tapi ajarannya ya sampai hari ketika Allah mencabut itu gitu. Mendekati hari kiamat lah. Nah, makanya ini sebuah ketetapan yang harus dilaksanakan. Justru karena kamu bangsa pilihan, yang sudah Allah berikan ketetapan kekhususan kepada dirimu. Nah, kamu tetap harus tunduk, patuh kepada aturan yang telah Allah ajarkan kepada seorang rasul di tempat dan waktu tersebut. Kalau zaman now, Rasulullah Muhammad SAW, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran dan semua yang telah Rasulullah lakukan. Ya, ini hikmah pertama. Mungkin sebenarnya ada hikmah selanjutnya menggunakan saya jelaskan di Allah alam.